Suka garuk-garuk gak sih? Gatal di bagian yang lain gak sih? Ada bagaimana? Kan ada yang gatal pengen sama gatal yang ada sesuatunya. Beda. Itu yang beda lagi ya, Bu. Aduh. Semut deh, itu mah semut. Semut kamu mah ngomong-ngomong masalah gatel, pasti kan kalau di rambut kan ada kutu. Barusan semut di situ, kamu kira kutu juga. Maksudnya dimasukkan dari jadi contoh. Jangan jadi contoh, itu kan semut beda lagi. Dan kutunya juga posisinya bukan di rambut ya Neti. Yang kita akan bahas kali ini adalah kutu yang ada di kemaluan gitu. Kok bisa? Bisa aja itu ada loh, karena yang namanya rambut, bulu pasti ada penghuninya kalau tidak terawat, tidak bersih gitu. Atau kalau misalkan di kelamin ya, bahas setiap hari kalau nggak dipakai gitu kan, sama kalian pasangan sama istri kan pasti bercocok tanam gitu kan. Ya itu karena kayak mana jadinya kan di alat vital itu kan ada bulu-bulunya ya, itu berpindahnya bisa secara cepat, yaitu dengan salah satunya berhubungan intim, jadi kan nempel tuh, jadi pindah, transmigrasi. Kebayang ya Bu, kalau misalkan lagi dipakai gitu bercocok tanam ya, kan pasti ada yang kayak mana itu jadinya Bu? Kalau memang sudah keisep mungkin kekunyah, bisa jadi, tapi ada yang payahnya gini dek, kalau misalkan si pasangannya itu punya kutu nih di kemaluannya, kalau misalkan terus ada kayak lagi itulah ya bagian sini yang bekerja gitu kan ke bawah gitu. Kalau bahaya yang punya kumis deh, bisa pindah ke kumis, ke janggut atau juga ke jambang. intuition itu. Perpindahannya juga, jadi yang terjangkit itu bukan hanya orang yang berkontak langsung, berhubungan langsung, bisa juga kasihannya ke anak-anak. Kenapa ke anak-anak? Padahal anak-anak kan tidak melakukan hal itu ya, karena itu bisa jatuh ataupun pindahnya melalui di kasur, di spray, di bantal ataupun handuk. Makanya harus bersih-bersih lah, higienis lah. Jadi jangan menggunakan barang-barang yang barengan dipakainya gitu kan. Berarti apalagi harus yang khusus dia sendiri gitu. Tapi yang intinya walaupun tidak berkutu ya harus memakai barangnya masing-masing gitu. Kalau anak-anak ya, kalau misalkan suami istri sih itu sudah jadi hal yang biasa ya, barang handuk kadang suka barengan gitu kan. Kalau untuk anak-anak pisahin deh ya, usahakan itu. Kasihan karena apa, kan kutu itu awalnya kan dari bertelur, dan telurnya ada terus jadi apa sih yang kecil tuh kayak nimfa gitu ya namanya tuh. Nimfa itu kutu kecil sampai kutu dewasa, nanti bertelur lagi kalau tidak diberantas nantinya akan tambah banyak. Yang nggak habis pikir gitu ya, kalau misalkan kayak bulu di bawah kan, misalkan pipis kan sehari berapa kali, pasti kan bersih pakai sabun atau apa kan gitu, kok bisa ya? Karena kan cepat deh dalam menetas itu, dalam kurun waktu 6 hari sampai 10 hari itu menetasnya nggak dikit. Kita penyebabnya apa sih? Kurang bersih Ya dari jamur mungkin ya. Jadi kebanyakan itu inilah yang terjadi ya, sering gonta-ganti pasangan, sedangkan yang di luaran kan nggak bersih, nggak sehat. Selain dari penyakit yang lainnya ya itu kutu juga bisa berpindah. Mungkin dari yang emang ibarat contohnya nih ya, yang jajan mungkin ya, yang kayak open gitu ya, terus cucele gitu kan jadi kotor tuh, mau tidak mau walaupun secara dipikir dibilas, dibersihkan. Iya, berarti kan kita mikirnya apa sih, ada dibilas, dibersihkan, sabun kan ada ususnya, rambut cewek kan. Tapi kan namanya disantap berganti-ganti ya gitu ya, dengan yang penikmatnya berganti-ganti gitu kan ya. Sebenarnya kehigienisan itu tidak terjamin deh. Jangankan masalah kutu, masalah penyakit yang lain yang lebih parah kan. Iya, kalau misalkan ya oke lah ya, kalau misalkan kayak HIV kayak gitu mah oke lah ya gitu kan, logika kita kan jalan masuk gitu. Tapi kudu ada, tapi mau tidak mau itu harus dipercaya dan diyakini ada, itu karena dokter ada. juga pernah ada yang mengobati hal seperti itu. Dan ciri-cirinya gatalnya itu di malam hari. Udah kayak gini aja terus mungkin ya Allah. Malah kan kalau misalkan yang bulu-bulu kayak gitu kan tersembunyi ya,
Jadi udah aja lu pangkas aja habisin gitu. Boleh. Nggak bakalan kayak gitu. jadi lagi mungkin. Iya, ya dipangkas aja. Tapi kalau misalkan ke bulu ini di sini, Kurut. gue habisin. Yang Kalau kasihannya ke bulu mata, kasihannya ke anak-anak kan nggak tahu itu, kadang-kadang bengkak atau kayak gimana. Ya sampai matanya merah tuh ya di dalamnya itu, karena itu juga bisa. Karena bayangin ya kalau ke alis lu butakin. tapi ada obatnya, kayak kalau berobat ke dokter ada aja sih, kayak apa ya, gel kayak gitu ada sih deh, ada pengobatannya. Jadi ya ada juga, entah benar atau tidak, ini hanya obrolan di seputaran lingkungan ya kalau masalah ngobrolan kayak gini. Ada juga katanya kalau kita misalkan mau berhubungan suami istri, si istrinya itu belum betul-betul bersih dari masa menstruasinya. Oh itu juga termasuk. Oh iya sih ya, kalau misalnya habis main kan darah kotor ya, keluar darah kotor. Iya. Jadi Ya berarti kalian nanti kenapa pulga saya sabar kalau misalkan Kecil istri banget. kalian masih habis bereset, nanti dulu pending dulu sehari Kiki itu sabar kan bisa. kutu itu kecil banget, warnanya sedikit abu-abu. Jadi Kalau yang nggak tahu searching lah di Google ya. Gue juga Ya, nanti searching. gini ukuran 2 mm. 2 mm. Mili bukan senti, mili. Nah, ya segini gini nih. Nah. Adik kecil makanya kan bisa nyangkut di bulu-bulunya. Kemudian ciri-cirinya itu kita misalkan kalau antara gatal biasa dengan gatal yang berkutu itu beda deh. Malam hari itu gatalnya teramat sangat sampai panas. Kemudian di si rambut kemaluannya itu kayak ada sedikit benjolan merah keungu-unguan. Lebam. Tapi di itunya, di pori-pori saat di bulunya. Terus di pakaian dalam juga suka kayak ada bintik-bintik kecoklatan, itu mungkin kotoran dari kutunya sendiri. Gitu cirinya. Jadi terlihat kalau kita pakai daleman nih. Yang warna putih ya bang. Ada kecil. Ya, hati-hati saja barangkali itu ada kutunya gitu. Apalagi udah ketambah kalau tiap malam gatalnya amat sangat. Wah. Kebayang kalau misalkan Miss Pik kita digaru-garu udah lagi tidur lecet yang ada. Iya, rasa gatalnya itu pada kulit tuh pada malam hari reaksinya kayak alergi, karena kan ngigit air liurnya itu deh. Terus bintiknya kebiruan, keunguan pada kulit yang bekas gigitan itu, gigitan pasti kan itu kan bergantung ataupun berpegangannya pada bulunya itu kan. Jadi di situ. Terus telur kutu pada pangkal rambut tuh ada kecil banget gitu telur kutunya. Lebih kecil daripada itu si kutunya tersendiri. Kenapa kamu merinding? Larang bulunya. Jadi kalau mau dibersihkan, langkah baiknya yaitu dibersihkan dari kemaluannya sendiri kalau memang terindikasi Pangkas ada aja kutu. udah botakin. Bersihin benar. Kemudian juga kalau memang udah agak sulit, misalkan aduh udah ke anak-anak nih di mata atau gimana, lebih baik cepat bawa ke dokter biar diobatin secara intensif ya gitu ya. Kemudian juga hindari pakaian yang kita pakai itu dipakai sama anak-anak gitu kan. Misalkan handuk, ya terutama kan handuk kan ya. Ya kan biasanya juga kalau misalkan anak sama orang tua kan pasti beda. Bisa, tapi kan ada juga kalau anak kan gitu, ambil aja gitu, perlu diperhatikan iya juga. sih, Ditakutkan ya itu barangkali orang tuanya ada permasalahan, mungkin selain daripada kutu mungkin punya penyakit kulit atau apapun juga kan ya, gitu kan. Anak-anak kan kasihan gitu kan ngefeknya gitu. Kalau istilahnya kalau Kayak lihat hantu depan gitu. orang-orang dulu tuh kadang ada bilang juga itu kutu bangor katanya. Kutu bangor itu kutu nakal karena hasil dari ya gitulah, nakal di luaran kayak begitu. Dan aku ngobrol dengan orang-orang yang mohon maaf yang pernah dulunya jadi penjajah gitu. Dan memang ada nyatanya seperti itu. Aduh ya ampun. Ya oke lah. Mungkin para nanti ya harus tetap jaga kebersihan. Bener. Kalian ya. Kasihan karena kalau memang sudah kita orang dewasa bisa kita gercep ya untuk membersihkan ataupun membereskan hal itu gitu. Kalau ke anak kan dia paling biasanya nangis, mata merah, bengkak gimana gitu kan. Kasihan lah ya. Jadi tetap aja intinya kebersihan dan berhati-hatilah. Jangan jajan-jajan Jangan sembarangan. jajan sembarangan. Harus bersertifikat. Aduh.
Atuh. Ya kan bersertifikat ibaratnya kalian udah sah, udah ada bukunya. Itu Bu. Pikiran aku kan sekarang kan ada, nantilah kita bahas lagi. Itu kita bahas di next video pokoknya ya. Jadi jangan lupa nih. Iya, pokoknya tetap jangan harus tetap disupport dengan cara di like, di komen, di subscribe, di share ke teman Betul. kalian semuanya. Dan juga loncengnya jangan lupa. Biar Ya. notifikasi dari kita setiap hari ada buat kalian. itu kalian yang terbaru. Jadi see you next video. Bye.